Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu dia menarik Xian yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak. Selanjutnya mereka mengikuti Soyan dan berjalan ke hutan kuno ini. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa melekat di atasnya. Kabut samar menutupi hutan dan kadang-kadang ada binatang kecil yang bergegas keluar dari rerumputan. Suasana damai menyebabkannya tampak seperti surga. Hutan purba ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung lamanya. Itu juga memiliki cukup banyak binatang ajaib yang kuat. Semua orang harus berhati-hati, ucap Soyan. Ya, cukup banyak binatang ajaib di sini. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika seseorang terjerat dengan mereka, ucap Tian Huozunze. Cih, semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengikutiku, ucap Xian. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini, ucap Soyan. Hutan purba itu cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Soyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan. Dari sini orang bisa tahu seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Douseng dari zaman kuno. Kelompok Soyan telah merasakan cukup banyak aura kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa binatang ajaib berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun mungkin ini karena Xian adalah Ancient Void Dragon. Ini mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan tidak mengganggu kelompok mereka. Hal ini menyebabkan kelompok Soyan melakukan perjalanan dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Soyan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan keningnya. Apa itu? Ucap dokter peri kecil. Orang lain sudah masuk, apalagi jumlahnya cukup banyak, ucap Soyan. Sepertinya mereka juga telah menemukan pintu batu, ucap dokter peri kecil. Tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke hutan kuno ini. Sepertinya kita harus lebih cepat, ucap Soyan. Aku sudah merasakannya, ucap Xian. Buah bayi jiwa, ucap Soyan. Ya, itu tidak salah. Saya lebih akrab daripada kamu dalam hal aroma harta karun alam semacam ini, ucap Xian. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari-jari kakinya di cabang pohon dan dengan cepat melesat maju. Kelompok Soyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Suara angin kencang terus muncul jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Soyan telah meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok mereka secara acak bergerak di belakang Xian. Hanya setelah 10 menit, Xian di depan akhirnya perlahan mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Soyan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Xian dan melihat tempat itu. Setelah itu ia terdiam. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Soyan adalah danau besar setinggi 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih, namun orang tidak bisa melihat bagian bawahnya. Itu seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Jika dilihat dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menonjol. Itu memang pohon iblis bayi jiwa, ucap Soyan. Soyan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan gembira. Tunggu apa lagi?
Sekarang setelah kamu menemukannya, pergi dan ambillah, ucap Xiongzan. Tunggu, benda spiritual alami apapun akan memiliki beberapa binatang ajaib pelindung. Buah bayi jiwa ini adalah harta unik yang memurnikan jiwa. Ini memiliki efek yang besar terhadap beberapa binatang ajaib juga. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki binatang penjaga? Ucap Xian. Tinju kecilnya terkepal dan dia melemparkan pukulan. Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Segera kelompok Soyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dan dengan cepat dari dalam danau. Xian tanpa sadar terkejut ketika dia melihat binatang ajaib besar yang keluar dari air. Ini sebenarnya adalah semi naga yang mencapai surga. Itu sudah punah di dunia luar, ucap Xian. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Soyan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari binatang ajaib seperti ini cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa tubuh surga mencapai semi naga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika dia bisa mencuci dan memperbaikinya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan Ancient Void Dragon yang sebenarnya. Tidak terduga bahwa kita masih bisa melihat surga mencapai semi naga di sini, ucap Soyan. Setelah itu dia menatap Xian. Serahkan padaku, ucap Xian. Kekuatan mencapai surga semi naga ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Daozun. Meskipun Soyan bisa menghabisinya, yang terbaik adalah jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang buas orang ini dilepaskan selama pertempuran, dan itu dapat menghancurkan buah bayi jiwa. Xian melompat turun dari cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu berukuran 10 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit ketika muncul. Itu adalah naga Void kuno yang asli. Ini adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, surga mencapai semi naga telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami dia tidak mau hanya memberikannya kepada orang lain. Namun tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Xian menyebabkan tidak bisa melawannya. Dalam sekejap itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Hati Xian melunak saat melihat surga mencapai semi naga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Soyan, "Bisakah kita memberikan kompensasi? Ini benar-benar sangat menyedihkan," ucap Xian. Soyan bergegas turun dan mendarat di samping Xian. Dia menakupkan tangannya ke arah surga mencapai semi naga dan berkata, "Aku benar-benar meminta maaf. Awalnya saya tidak ingin merebut sesuatu yang kamu suka, tetapi buah bayi jiwa benar-benar terlalu penting bagi kami. Saya memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Itu seharusnya memiliki efek yang cukup besar terhadap kamu. Selain itu, tubuh kamu mengandung garis keturunan Ancient Dragon. Ada cukup banyak kesulitan besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang," ucap Soyan. Mata surga yang mencapai semi naga segera menjadi cerah ketika mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh. Baru kemudian tiba-tiba mengganggukan kepalanya yang besar. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Surga mencapai semi naga mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Dia akhirnya puas dengan kompensasi ini. Dia menggerakkan tubuhnya yang besar dan memasuki bagian dalam danau sambil membawa beberapa gelombang. Soyan melambaikan tangannya ke arah Xian di sampingnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Soyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalamnya. "Cepat ambil benda itu." Suara auman binatang ajaib di dalam hutan ini menjadi padat.
Tampaknya cukup banyak orang yang masuk, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk. Dia memotong cabang pohon iblis bayi jiwa yang tebal. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Kalau tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya hal yang dapat menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Soyan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu dia memotong 2 cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak kayu. Dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. "Guru, kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa," ucap Soyan. Soyan akhirnya menyelesaikan misinya. Yellow pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. "Ayo pergi," ucap Soyan. Soyan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa. Zian yang berada di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. "Ada apa?" ucap Soyan. "Ada yang memanggilku," ucap Zian. Mata Zian juga menjadi sedikit kehilangan pandangan dan kabur pada saat ini. Perasaan semacam ini sepertinya berasal dari garis keturunannya. Kelompok Soyan terkejut setelah mendengar kata-kata Zian ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun yang bisa mereka lihat hanyalah hutan yang tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Apa yang harus kita lakukan? Suara auman binatang ajaib di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini, ucap dokter peri kecil. Soyan sedikit mengerutkan alisnya. Dia melirik Zian. Dia melirik Zian yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian dia akhirnya mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. "Ayo pergi dan melihat. Karena kita telah memasuki gunung harta karun, kita secara alami harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lain tidak memiliki penghalang kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih memiliki waktu yang cukup," ucap Soyan. Senyum muncul di wajah kecil Zian. Setelah melihat Soyan menganggukkan kepalanya, jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Soyan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Aura binatang ajaib di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi lebih ganas daripada yang ada di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Soyan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Zian sebagai pencegah. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Soyan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Aura di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno, ucap Zian. Mata Zian terfokus dengan penuh perhatian pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau subur itu. Hal ini menyebabkan kelompok Soyan bertanya-tanya sedikit. "Apakah ini tempat yang memanggil Zian?" ucap Soyan. Zian melayang turun dari cabang pohon dan dia perlahan mengambil 10 langkah di tanah. Setelah itu wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Bagian bawah dan atas berbentuk bulat. "Apa ini?" ucap Soyan. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan besar ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu. Dan hanya dapat melakukannya ketika ia akan mati, ucap Zian. Tangan kecil Zian dengan lembut menggosok penghalang cahaya. Semacam kesedihan samar hadir di wajahnya. Soyan terdiam karena benda ini memanggil Zian. Itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku Ancient Void Dragon.
Zian menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Ada yang salah." Penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma Ancient Void Dragon, tetapi sepertinya ada sedikit aroma Phoenix Demon Heaven. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat itu, ucap Zian. Kelompok Soyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga mati di tempat ini? Ucap Soyan. Tidakkah kamu tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Ucap Xiongzan. Zian mengangguk sedikit. Karena dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambarkan tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti penggambaran tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera penghalang cahaya keemasan berdesir dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. "Ayo pergi," ucap Zian. Zian melambaikan tangannya saat melihat ini. Kelompok Soyan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retak dengan cepat menghilang. Kelompok Soyan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah diwarnai dengan darah yang segar. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Sebuah tekanan samar-samar hadir meresap dari altar, menyebabkan Daoki dalam tubuh kelompok Soyan menjadi lamban. "Sungguh tekanan yang menakutkan," ucap Soyan. Kelompok Soyan saling bertukar pandang. Tekanan saja bisa menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkannya pemilik tekanan itu. Mata Zian langsung terkunci ke altar batu besar saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu ia terbang menuju altar. Dari sikapnya sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Soyan buru-buru mengikuti ketika mereka melihat aksi Zian ini. Sesaat kemudian mereka akhirnya mendarat di atas altar batu yang besar. Kelompok Soyan berdiri di tengah altar. Mereka bisa melihat tangga batu hijau yang memanjang ke ujung. Mata Zian terkejut saat dia melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu tampaknya semakin kuat. Zian dengan lembut menghembuskan nafas. Wajahnya yang kecil juga menjadi sangat muram. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu. Kelompok Soyan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah terkejut luar biasa Zian. Matanya melihat ke atas. Pada saat ini bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketika bibit itu hanya setebal ibu jari, tetapi berkelok-kelok seperti naga besar. Bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung buah. Buah ini seukuran telapak tangan, itu berwarna emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa warna emas itu tampak seperti versi Ancient Void Dragon yang menyusul. Warna ungu lainnya menari dengan sayap terbentang seekor Phoenix. Buah yang dibentuk oleh Ancient Void Dragon dan Heaven Demon Phoenix itu memang Phoenix Demon Heaven, ucap Soyan. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Soyan, tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Soyan. Kelompok Soyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Bahkan dengan kemampuan Soyan untuk mengenali obat, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta yang begitu unik di dunia ini. Sepertinya tekanan ini dipancarkan dari dalam buah, ucap dokter peri kecil.
Baru pada saat ini dia menemukan bahwa tekanan memang dipancarkan dari dalam buah naga Phoenix ini yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga Phoenix, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan Heaven Demon Phoenix, sebaliknya itu adalah leluhur mereka, Ancient Heaven Phoenix. Buah jenis ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga Ancient Void dan Ancient Heaven Phoenix untuk mendapatkan 10% kesempatan untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan Ancient Void Dragon, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini ke-6 kalinya, ucap Xian. Mata Xian terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di puncak altar dan menemukan dataran luas dari atas. Ancient Void Dragon dan Ancient Heaven Phoenix benar-benar mati bersama di tempat ini. Kerangka besar itu terhubung dengan kepala yang satu menyentuh ekor yang lain. Secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Xian mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Soyan juga memperhatikan hal ini. Ancient Void Dragon Phoenix Heaven kuno, binatang ajaib pamungkas yang pada dasarnya hanya ada dalam legenda telah benar-benar muncul di tempat seperti ini. Meskipun mereka hanya satu set tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang terguncang. Tidak heran buah asal naga Phoenix lahir. Ancient Void Dragon dan Ancient Heavenly Phoenix benar-benar mati di sini, ucap Soyan. Ancient Void Dragon dan Ancient Heavenly Phoenix adalah semua eksistensi pamungkas dalam dunia binatang ajaib. Keduanya benar-benar tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar, ucap Xian. Namun kekuatan hidup Ancient Heavenly Phoenix jelas lebih rendah daripada Ancient Void Dragon. Kalau tidak, aura Heavenly Phoenix harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini, ucap Xian. Soyan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Xian dan bertanya, "Apa yang akan kamu rencanakan sekarang?" ucap Soyan. "Aku harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat itu suku Ancient Void Dragon akan terancam," ucap Xian. Ekspresi Soyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin tidak menguntungkan baginya. "Ambil cepat," ucap Soyan. Xian mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan hendak bertindak ketika ekspresi di wajahnya berubah. Dia merasakan gelombang hebat yang tiba-tiba terbentuk di ruangan ini. Segera setelah itu banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Soyan. Sebuah garis sedang robek terbuka pada penghalang spiritual binatang. Segera sekelompok orang menyerbu dengan ganas. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini berada di udara, mereka dapat melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka menjadi terkejut. Buah asal naga Phoenix, teriakan suku Heaven Demon Phoenix. Kesunyian berlangsung sesaat setelah teriakan yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria di samping Fan King Earth tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut ketika dia melihat ke altar. Ekspresi ganas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Wajah kecil Xian menjadi dingin. Mencoba untuk mengeluarkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan tenang. Soyan juga menghembuskan nafas dengan lembut. "Bersiaplah untuk bertarung," ucap Soyan.
Semua orang juga perlahan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Xiongzhan menggosok tinjunya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa galak. Aku juga melihat burung-burung sebagai orang yang sangat tidak menyenangkan, ucap Xiongzhan. Matanya melihat kelompok pihak lain dan sedikit mengerutkan alisnya. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Paviliun Petir Angin, tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Harimau Binatang Hebat dan suku Serigala Bulan Perak yang pernah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga dua bintang Douzun. Selain itu, dua orang ini ada juga pria dan 10 berjubah hitam. Namun kekuatan tetua ini jelas cukup kuat. Dengan kata lain, kelompok mereka akan memiliki 5 ahli kelas Douzun. Barisan ini bisa dianggap menakutkan. Formasi ini memang cukup besar, tetapi jika pihaknya menambahkan boneka setan langit dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, mereka akan dapat memblokir 6 Douzun. Jika Anda ingin merebut sesuatu, Anda harus terlebih dahulu melewati saya yang tua ini, ucap Xiongzhan. Xiongzhan tertawa galak. Dia mengeluarkan raungan ke langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap ia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Sebuah aura ganas menyebar segera, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu beruang naga kuno. Kamu sebenarnya berani bertindak arogan dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, ucap pria itu. Bagaimana dengan ini? Ucap kelompok Xiaoyan. Suara dingin itu baru saja terdengar ketika Dokter Pri Cantik dan Tian Huozunze melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura jelas dan perkasa berada di puncak kelas bintang 3 Douzun menyapu tanpa menahan diri, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki Douzun? Ucap Lei Zunze. Melihat ini Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku Macan Bungi Besar dan suku Serigala Bulan Perak. Dalam sekejap suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan tanpa ekspresi dia melirik aura ganas dari kelompok Lei Zunze. Setelah itu ia menjetikkan jarinya dan boneka setan langit muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka setan bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan. Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Zunze sedikit berkedut. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Hari ini aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini, ucap Xiaoyan. Sosok Xiaoyan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah saat dia merasakan aura kuat yang luar biasa dari Xiaoyan. Aura hampir 10 elit Douzun meletus pada saat yang bersamaan. Adegan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Paviliun Petir Angin tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria itu menatap Xiaoyan di udara. Melihat dari segi auranya saja, pihak mereka jelas akan dirugikan. Penatua Huangshuan, sepertinya kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan kali ini, ucap pria itu. Pria itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah penatua Huangshuan. Penatua ini mengangguk dengan lembut. Matanya beralih ke arah puncak altar yang jauh. Dia bergumam, "Buah asal naga Phoenix. Hahaha, sepertinya surga benar-benar ingin memberkati suku kami. Kami benar-benar telah bertemu dengan benda misterius yang legendaris di tempat seperti itu," ucap penatua Huangshuan. Aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Auranya benar-benar telah membungkus ke tingkat bintang 5 Douzun. Generasi yang lebih muda. Aku akan membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang, ucap penatua Huangshuan.
Itu mengandung seluruh ruangan ini sampai bergetar. Kelompok Soyan memiliki ekspresi yang sangat jelek saat menatap penatua ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga penatua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal Heaven Demon Phoenix. Tidak heran Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang ini telah bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Tian Huozunze. Matanya melihat ke arah Soyan. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Serang! Jangan biarkan siapapun dari mereka hidup-hidup, ucap penatua Huang Xuan. Suara padat penatua ini telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Dan film pun